Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, selamat datang di video Ambasari Alom Belajar Bahasa Aksara Miwah Sastra Bali. Nah, pada video ini saya Ayus akan menemani teman-teman semua belajar aksara Bali. Teman-teman, sesungguhnya aksara Bali itu sangat mudah, jadi semangat terus ya belajarnya. Teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengangge suara dan pengangge arda suara. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengangge tengenan. Nah, kemarin juga kita sudah belajar mengenai gantungan. Ketika menulis kata punyan kayu, kita membutuhkan gantungan K untuk mematikan bunyi ne. Lalu bagaimana ketika kita menulis kata dengan berakhiran konsonan tanpa ada kata yang melanjutkan seperti kata punyan? Maka untuk mematikan bunyi ne di akhir ini kita memerlukan pengangge tengenan. Nah, teman-teman sudah tahu belum ada berapa pengangge tengenan itu? Ya, betul sekali, ada 4. Yang pertama adek-adek, lalu surang, lalu bisah, dan juga cecak. Seperti apa ya bentuk pengangge tengenan itu? Mari kita tulis bersama-sama. Yang pertama ada adek-adek. Adek-adek ditulisnya di atas aksara. Adek-adek ini berfungsi untuk mengikat aksara atau negul aksara. Contohnya, menulis kata panah. Yang kita perlukan adalah aksara pe, aksara ne, aksara ke. Nah, ini bacanya panake. Agar dia berbunyi panah, maka kita perlu tulis adek-adek di akhir untuk negul bunyi K. Jadi, ini dibaca panat. Mudah bukan? Yang kedua ada surang. Surang bersuara R, letaknya di atas aksara. Surang. Nah, untuk mematikan suara R, kita tidak boleh menggunakan adek-adek, melainkan harus memakai surang. Jadi, untuk mematikan suara R, ini kita tidak boleh menggunakan adek-adek. Tetapi kita harus menggunakan surang. Contohnya, menulis kata lawar. Yang kita perlukan adalah aksara le, we, dan surang. Lawar. Mudah bukan? Yang ketiga ada bisah bersuara atau dalam bahasa Indonesia suaranya h. Nah, bisah terletak di akhir aksara. Bentuknya seperti ini. Untuk mematikan suara H, itu tidak boleh menggunakan adek-adek. Tidak boleh kita tulis seperti ini. Ini salah. Harus menggunakan bisah. Misalnya, kita membuat kata bayah. Yang kita perlukan aksara B, aksara Y, dan bisah. Bayah. Seperti itu. Yang terakhir ada cecak bersuara eng. Letaknya di atas aksara. Untuk mematikan suara nge, tidak boleh menggunakan adek-adek. Jadi, kita tidak boleh menulis seperti ini. Ini salah. Harus menggunakan cecak. Contohnya menulis kata ngerayang. Ngerayang. Yang kita perlukan adalah nge, kemudian
Guong atau cakra ini bunyinya ngra. Kemudian kita perlu menulis aksara ye, dan untuk menambahkan bunyi eng kita harus menggunakan cece. Nah, ini bunyinya ngerayang. Mudah bukan? Teman-teman, masing-masing pengangge itu punya aturannya lebih lanjut. Tetapi pada video kali ini hanya akan dibahas aturan penggunaan adeg-adeg dan surang. Untuk bisah dan cece akan dibahas di video selanjutnya. Jadi, pantengin terus ya. Nah, teman-teman, mari kita mulai dari adeg-adeg. Kapan saja sih kita boleh menggunakan adeg-adeg? Ada 3 poin aturan penggunaannya. Yang pertama, di akhir kata. Yang kedua, di akhir kalimat. Dan yang ketiga, di tengah kata untuk menghindari pasang aksara tumpuk 3. Yang pertama, di akhir kata. Contohnya menulis kata adan. Adan. Yang kita perlukan aksara a, de, ne, lalu diberi adeg-adeg. Jadi adan. Kalau tidak diisi adeg-adeg, maka akan dibaca adana. Seperti itu. Contoh yang kedua, menulis kata kedis. Kita tulis ke, isi pepet, ke, kemudian de, isi ulu menjadi di, kemudian kita tulis se. Ini dibacanya kedise. Kita perlu menambahkan adeg-adeg agar dibaca kedis. Yang terakhir, kata siap. Dibacanya siap. Jadi yang kita perlukan aksara se diisi ulu menjadi si, kemudian aksara ye, aksara pe. Nah, ini dibacanya siape. Kita perlu menambahkan adeg-adeg agar bisa dibaca siap. Seperti itu. Kemudian aturan yang kedua, adeg-adeg boleh ditulis di akhir kalimat. Contohnya kalimat imeme ngurap jukut. Kita mulai dari i, kita perlu menulis aksara a, kemudian diberi ulu menjadi i, kemudian kita tulis meme, taleng dulu, baru me, imeme, ngurap, Untuk mematikan aksara B ini agar menjadi ngurap, kita perlu menulis gantungan je. Kemudian diisi ulu menjadi ju. Aksara ke diisi ulu menjadi ku. Aksara te, nah ini dibacanya ju, ku, te. Jadi di sini kita perlu menulis adeg-adeg agar dia menjadi imeme, ngurap, jukut. Seperti itu. Aturan yang ketiga, adeg-adeg boleh ditulis di tengah kata untuk menghindari pasang aksara tumpuk 3. Misalnya menulis kata tamblingan. Nah, di sini teman-teman pasti berpikir untuk menulis gantungan le di bawah gantungan b. Ini salah. Jadi teman-teman harus menggunakan adeg-adeg di tengah kata untuk menghindari tumpuk 3 ini. Jadi teman-teman perlu menulis tam, isi adeg-adeg dulu, baru dilanjutkan dengan aksara b, gantungan le, diisi ulu, tambli.
ini dibacanya tamblingane. Kita perlu menambahkan adak-adak di akhir agar bisa dibaca tamblingan. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana dengan menulis kata ngelulo? Nah, yang kita perlukan menulis aksara nge, gantungan le. Nah, gantungan le ini baru dibaca ngela. Agar dia berbunyi u, perlu ditambahkan suku di bawah gantungan le. Ini tidak disebut sebagai aksara tumpuk tiga. Yang disebut dengan aksara tumpuk tiga apabila ada dua gantungan di bawah sebuah aksara. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau seperti ini, kalau penganggih suara itu tidak dihitung sebagai tumpuk tiga. Jadi kita boleh menulis aksara nge, gantungan le, diberi suku, kemudian dilanjutkan dengan le, diberi suku lagi. Ini dibaca ngelulu. Agar berbunyi ngelulu, kita perlu tambahkan aksara ke dan juga adag-adag. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan surang. Kapan saja sih kita harus menulis menggunakan surang? Nah, setiap ada aksara re yang metengenan, itu harus menggunakan surang. Entah itu di tengah kata ataupun di akhir kata. Contohnya menulis kata sekar, karma, dan mekarya. Kita awali dengan menulis kata sekar. K. Nah, untuk menulis R, kita perlu surang. Sekar. Selanjutnya, karma. K. Nah, bunyi R ini kita tulis surang di atasnya. Kar. Lalu ditambahkan aksara me. Karma. Dan yang terakhir, kata mekarya. Kita tulis aksara me dulu. Aksara ke diisi surang. Mekar. Ye. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Nah, teman-teman tadi sudah menyimak penganggih tengenan yaitu adag-adag dan surang. Sekarang kita latihan yuk. Siapkan satu kertas kosong untuk menulis jawaban teman-teman ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Ini dia. Di layar sudah ada 10 kata yang harus disalin ke aksara Bali. Pause video ini dan silakan tulis jawaban teman-teman di kertas yang sudah disediakan. Bila sudah selesai, mari kita cek apakah jawaban teman-teman sudah benar atau masih ada yang salah. 1, 2, 3. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Semua sudah benar kan? Wah, teman-teman hebat sudah belajar aksara Bali hari ini. Jangan lupa berlatih di rumah ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh banget kirim ke media sosial Bahasa Bali Wiki di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.